Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Ningsih Fadilah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan serta teman-teman kelas F yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara virtual ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama, saya sendiri Yuyun Nailufar, NIM 2120065. Yang kedua, Naila Muna, NIM 2120091. Yang ketiga, Sabila Safira Khairiyah, NIM 2120097. Yang keempat, Ahmad Nizar Ar-Rasyid, NIM 2120113, dan yang terakhir Dila Anggriani NIM 2120114. Baiklah, langsung saja pemaparan materi dari kelompok kami yang berjudul Hereditas dan Lingkungan, yang akan dibacakan oleh Saudara Naila Muna. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Menurut pandangan para ahli biologi, pertumbuhan yaitu penambahan dalam ukuran bentuk, berat, atau pikiran dimensi daripada tubuh dan bagian-bagiannya. Sedangkan kata perkembangan menunjukkan perubahan dalam bentuk atau bagian tubuh ke dalam suatu kesatuan fungsional bila pertumbuhan itu berlangsung. Jadi, pertumbuhan dapat diukur, sedangkan perkembangan hanya dapat diamati dengan memperhatikan perubahan-perubahan dalam bentuk ketika terjadi dan dalam bentuk-bentuk tingkah laku ketika telah tercapai kematangan. Lanjut slide kedua, yaitu secara lebih luas, Dictionary of Psychology memperjelaskan pengertian perkembangan manusia sebagai berikut. Yang pertama, the progressive and continuous change in the organism from birth to death. Perkembangan merupakan perubahan yang progresif dan terus-menerus dalam diri organisme sejak lahir hingga mati. Yang kedua yaitu growth. Perkembangan berarti pertumbuhan. Ketiga, change in the shape and integration of daily part into functional part. Perkembangan yaitu pertumbuhan dalam bentuk dan penyatuan bagian-bagian yang bersifat jasmaniah ke dalam bagian-bagian yang fungsional. Keempat yaitu maturation or the appearance of fundamental pattern of unlearned behavior. Perkembangan merupakan kematangan atau kemunculan pola-pola dasar tingkah laku yang bukan hasil belajar. Lanjut. Perkembangan adalah perubahan-perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaan atau kematangan. Ada 3 pendekatan dalam perkembangan, yaitu yang pertama, pendekatan pentahapan. Dalam pendekatan pentahapan ini, perkembangan individu berjalan melalui tahapan-tahapan tertentu, yakni pada setiap tahap memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda dengan ciri-ciri tahapan lainnya. Kedua, yaitu pendekatan diferensial. Dalam pendekatan ini, memandang setiap individu memiliki persamaan dan perbedaan. Dengan adanya pendekatan diferensial ini, yang menyebabkan orang-orang membuat suatu kelompok berdasarkan persamaan yang dimiliki setiap individu. Ketiga, yaitu pendekatan ipsatif. Dalam pendekatan ini, melihat karakteristik
dan perkembangan seseorang secara individual. Lanjut, poin B yaitu teori perkembangan serta pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Teori perkembangan dalam dunia pendidikan mempunyai beberapa istilah dan aliran-aliran yang perlu diketahui sebagai bahan perbandingan dan tambahan wawasan pengetahuan untuk menunjang pengetahuan dalam dunia pendidikan. Di antara aliran-aliran tersebut yaitu yang pertama, aliran nativisme. Istilah nativisme berasal dari kata natives, yang artinya terlahir. Tokoh utama dari aliran ini yaitu Arthur Schopenhauer 1788 sampai 1869. Beliau yaitu seorang filosofis Jerman. Aliran ini identik dengan pesimistis yang memandang segala sesuatu dengan kacamata hitam. Aliran ini berpendapat bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa manusia sejak lahir. Pembawaan yang telah terdapat pada waktu lahir itulah yang menentukan hasil perkembangannya. Mungkin itu saja dari saya. Akan dilanjutkan pada pemateri selanjutnya. Monggo. Baik, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Dalam ilmu pendidikan, pandangan seperti ini disebut pesimistis, pedagogis, pendidikan yang tidak sesuai dengan bakat dan pembawaan anak didik. Tidak akan berguna untuk perkembangan anak itu sendiri. Bagi nativisme, lingkungan sekitar tidak mempengaruhi perkembangan anak. Penganut aliran ini menyatakan bahwa kalau anak mempunyai pembawaan jahat, maka dia akan menjadi jahat. Sebaliknya, kalau anak mempunyai pembawaan baik, maka dia akan baik. Pembawaan baik dan buruk ini tidak dapat diubah dari luar. Jadi, menurut pemaparan di atas, telah jelas bahwa pendidikan menurut aliran nativisme tidak bisa mengubah perkembangan seseorang anak atau tidak mempunyai pengaruh sama sekali. Karena menurut mereka, baik buruknya seorang anak itu ditentukan oleh pembawaan sejak lahir. Dan peran pendidikan di sini hanya sebatas mengembangkan bakat saja. Slide selanjutnya. 2. Aliran naturalisme. Natur artinya alam atau yang dibawa sejak lahir. Aliran ini dipelopori oleh seseorang filsuf Prancis, J.J. Rousseau. Berbeda dengan nativisme, naturalisme berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan baik dan tidak satupun dengan pembawaan buruk, bagaimana hasil perkembangan kemudian ditentukan oleh pendidikan yang diterimanya atau yang mempengaruhinya seperti dikatakan oleh tokoh aliran ini yaitu J.J. Rousseau sebagai berikut. Semua anak adalah baik pada waktu baru datang dari Sang Pencipta, tetapi semua rusak di tangan manusia. Oleh karena itu, sebagai pendidik, Rousseau mengajukan pendidikan alam artinya anak hendaklah dibiarkan tumbuh dan berkembang sendiri menurut alamnya. Manusia atau masyarakat jangan banyak mencampurinya. Rousseau ingin menjauhkan anak dari segala keburukan masyarakat yang serba dibuat-buat sehingga kebaikan anak-anak yang diperoleh secara alamiah sejak saat kelahirannya itu dapat berkembang secara spontan dan bebas. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya ada aliran empirisme. Empirisme adalah kebalikan dari aliran nativisme dan naturalisme. Dengan tokoh utama John Locke, nama asli aliran ini adalah The School of Thought. Aliran empirisme Inggris. Doktrin aliran empirisme yang sangat masyhur adalah tabula rasa, sebuah istilah bahasa lain yang Latin yang berarti tulis.
dan tak punya kemampuan. Aliran empirisme berpendapat berlawanan dengan aliran karena dalam perkembangan anak menjadi manusia dewasa itu sama sekali ditentukan oleh lingkungannya atau oleh pendidikan dan pengalaman sejak kecil. Menurut pandangan empirisme, akan mencetak anak didik sesuai keinginan pendidik. Tapi dalam dunia pengetahuan, pendapat seperti ini sudah tidak laku lagi. Orang sekarang mengakui adanya lingkungan. Suatu perkembangan jika tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Di samping itu, orang berpendapat bahwa dalam batas-batas yang tertentu, kita dilahirkan dengan membawa inteligensi. Yang pengetahuan kita tahu bahwa inteligensi dapat kita kembangkan. Aliran konvergensi. Aliran konvergensi merupakan gabungan dari aliran-aliran di atas. Aliran ini menggabungkan pentingnya hereditas dengan lingkungan. Sebagai faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia, tidak hanya berpegang pada pembawaan, tetapi juga kepada faktor yang sama pentingnya, yang mempunyai andil lebih besar dalam menentukan masa depan seorang. William James di pendidikan bangsa Jerman dan sebagai pelopor mengatakan kemungkinan-kemungkinan yang dibawa tunjuk nasib ruangan permainan. Tenaga dari luar dapat menolak ia yang menyebabkan pertumbuhan itu. Karena ini hanya dari dalam yang aktifan. Jadi menurut James, seorang anak dilahirkan di dunia disertai pembawaan baik maupun buruk. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai untuk perkembangan bakat itu. Sebaliknya, lingkungan yang baik dapat menghasilkan perkembangan anak yang optimal kalau memang pada diri anak tidak terdapat bakat yang diperlukan untuk pengembang itu. Sebagai contoh, pada hakikatnya kemampuan anak berbahasa dengan kata-kata adalah juga hasil konvergensi. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu di dalam aliran konvergensi. Dalam aliran konvergensi, William James memiliki teori di dalam aliran konvergensi tersebut. Teori tersebut diantaranya yang pertama yaitu pendidikan untuk dilaksanakan. Yang kedua yaitu pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan lingkungan kepada anak didik untuk mengembangkan potensi yang baik dan mencegah berkembangnya potensi yang kurang baik. Yang ketiga yaitu membatasi hasil pendidikan adalah pembawaan dan lingkungan. Dari ketiga teori tersebut dijelaskan bahwa semua yang berkembang dalam diri suatu individu disebut oleh pembawaan dan juga oleh lingkungannya. Seorang anak dapat berkata-kata juga dipengaruhi oleh dua faktor, pembawaan dan lingkungan. Jika salah satu dari kedua faktor itu tidak ada, tidaklah mungkin kepandaian berkata-kata dan dapat
berkembang. Slide selanjutnya yaitu hubungan perkembangan dan pertumbuhan terhadap belajar anak. Winkel menyimpulkan bahwa hubungan antara belajar dan berkembang adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu belajar melandasi sebagian besar dari perkembangan, yang sebagian besar meliputi perkembangan yaitu psikis atau mental dalam berbagai aspeknya. Yang kedua yaitu adanya tahapan perkembangan tertentu, berpengaruh terhadap apa yang dapat dipelajari dan bagaimana cara harus dipelajari. Misalnya, ada anak sebelum berusia 6 tahun, biasanya dapat belajar dan berbicara dengan bahasa sekaligus. Belajar secara spontan dari lingkungannya yang mengajak dia berbicara atau bahasa lainnya. Selanjutnya yaitu belajar semacam itu makin lama semakin sulit, sehingga pada umur 12 tahun ke atas anak harus belajar secara formal kalau ingin belajar berbicara dalam bahasa masih asing atau baginya. Sementara perkembangan dalam aspek belajar merupakan proses berlangsungnya perubahan-perubahan dalam diri seorang yang membawa penyempurnaan dalam kepribadian untuk menjadi manusia yang insan kamil. Begitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri-pemateri. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.